tepang langsung nyantel na ingetan panceg yakin dina ati nu gelis jodona diri sare tetibra dahar gen teu mirasa rumasa kagoda kusi manehna tipe tingkah impi-impi bray berangka bayang-bayang emut wae kaneneng pujaan hate patepang deui di pengkolan nu kamari ku aneh jeung asa ngimpi manehna jol ngajak seuri ku bolohona kuring teu wasa nyarita kawani gesirna teu walakaya meureun memang diri kuring miharep teuing salira nu cangtang tos salira oge mi cinta kembang impian tilam lamunan teu weleh ngalangkang ning kamelang akang sok sieun neneng teu kabandang ning akang nyorangan kapeng peongan ku cinta salira ning ukur salira anu dicinta salamina patepang deui di pengkolan nu kamari ku aneh jeung asa ngimpi manehna jol ngajak seuri ku bolohona kuring teu wasa nyarita kawani gesirna teu walakaya meureun memang diri kuring miharep teuing salira nu cangtang tos salira oge mi cinta kembang impian tilam lamunan teu weleh ngalangkang ning kamelang akang sok sieun neneng teu kabandang ning akang nyorangan kapeng peongan ku cinta salira ning ukur salira anu dicinta salamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ahmad Subaridin akan membantu acara MPLS. Sekarang kita akan lebih mengenal tentang SMK Merdeka Bandung. Sebelum kakak mulai, kakak ingatkan untuk protokol kesehatannya. Kemudian persiapkan untuk job sheet yang telah panitia bagikan kepada adik-adik. Oke, adik-adik, kita punya jargon nih, jargon 4S.
SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Oke adik-adik, bersama kakak di sini telah hadir narasumber. Beliau adalah Wakasek Kurikulum, Bapak Dian Hardiansa. Selamat pagi Pak Dian. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya gimana Pak Dian, sehat? Alhamdulillah. Oke, Pak Dian ini nanti akan menjelaskan tentang struktur kurikulum dan apa saja yang akan dilalui atau yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Dian. Itu semuanya tentang ruang lingkup kurikulum yang ada di SMK Merdeka Bandung. Mungkin Pak Dian silakan bisa diperkenalkan diri dulu kepada adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada calon siswa-siswi SMK Merdeka Bandung yang Bapak banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya lah kita semua bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, sebelum Bapak menjelaskan mengenai ruang lingkup kurikulum di SMK Merdeka, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Dian Hardiansa. Saya mengajar di SMK Merdeka dari tahun 2008 sampai sekarang. 2008, itu udah lama Pak ya? Dari 2013 saya diberi tugas tambahan sebagai staf kurikulum, di mana sebagai kasih administrasi kurikulum dan sumber daya manusia. Dan pada tahun ini saya juga dikasih tugas tambahan kembali oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Bidang kurikulum. Di dalam ruang lingkup kurikulum di sini dibantu oleh dua kasih atau dua staf, di mana yang pertama adalah kasih administrasi kurikulum dan SDM, terus yang keduanya adalah kasih pengembangan kurikulum, monep, dan evaluasi. Nah, selain itu di dalam struktur juga menaungi beberapa ketua program keahlian. Nah, di SMK Merdeka di sini terdapat 5 program keahlian. Yang pertama adalah program teknik ketenaga listrikan, di mana kompetensi keahliannya adalah teknik instalasi tenaga listrik. Teknik instalasi tenaga listrik. Terus yang kedua adalah program keahlian teknik mesin, dengan kompetensi keahliannya adalah teknik pemesinan. Terus yang ketiga adalah program keahlian teknik otomotif. Nah, untuk program keahlian teknik otomotif di sini ada 2 kompetensi keahlian. 2 kompetensi keahlian. Nah, yang pertama adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Terus yang kedua teknik kendaraan ringan otomotif. Dan untuk berikutnya yang keempat adalah program keahlian teknik informasi dan komputer. Nah, di sini juga ada 2 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan dengan rekayasa perangkat lunak atau RPL ya. Dan yang terakhir untuk program keahlian manajemen perkantoran. Kompetensi keahliannya adalah OTKP atau otomatisasi perkantoran. OTKP otomatis tata kelola. Ya, OTKP ya. Yep. Nah, setelah itu di dalam struktur kurikulum atau kurikulum yang digunakan di SMK Merdeka masih menggunakan kurikulum dari tahun kemarin, yaitu kurikulum 2013 revisi. Untuk mata pelajarannya di sini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan muatan nasional, terus ada muatan kewilayahan dengan muatan peminatan kejuruan. Nah, di sini adalah produktifnya ada C1, C2 dengan C3-nya. Nah, untuk di kelas 10 di muatan
nasional nanti kalian akan belajar mengenai pendidikan agama, terus PPKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dengan sejarah Indonesia. Secara umum mungkin Secara ya, umum. secara umum dulu. Nah, sedangkan di muatan kewilayahannya, kalau dari pusat itu cuma 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya dengan penjas orkes. Seni budaya dengan penjas Orkes. Orkes Ya. itu tunggal main Bukan, tunggal. jadi pendidikan jasmani. Oh, pendidikan dan jasmani. olahraga itu ya. Oke. Yang Oke, sekarang lanjut, Pak. disebutnya dengan penjas orkes. Oke. Nah, di SMK Merdeka di sini ditambah dengan muatan lokal. Nah, dikarenakan di SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata, maka muatan lokal yang pertama adalah pendidikan lingkungan hidup. Jadi ada PLH-nya. PLH ya. Oke. Terus yang kedua, karena SMK Merdeka berada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, maka muatan lokal yang dipakai adalah bahasa Sunda. Bahasa daerah berarti bahasa ya. daerahnya. Bahasa Sunda. Nah, untuk yang produktif akan lebih detail nanti akan dijelaskan oleh program keahlian masing-masing. Oke, ketua program masing-masing, Ya. kaprognya mungkin ya Kaprognya nanti yang ya. akan Itu lebih untuk struktur. Terus untuk di program di kurikulum, tugas utamanya di sini adalah mempersiapkan administrasi serta memantau pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi proses kegiatan belajar. Oke. Persiapan itu dipersiapan seperti Ya, apa, Pak? untuk persiapan di sini ada persiapan untuk siswa dengan guru. Kalau untuk siswa, yang pertama harus mempersiapkan jadwal pelajaran nanti ya. Terus yang kedua adalah buku yang harus disiapkan nanti pada saat pembelajaran. Oke. Nah, sedangkan persiapan bagi guru di sini harus mempersiapkan terlebih dahulu administrasi gurunya. Misalkan silabus, RPP, terus membuat modul, apalagi nanti di pandemi ini SMK mereka akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Oke. Nah, berikutnya di dalam pelaksanaan, insya Allah nanti SMK Merdeka akan menggunakan LMS yang dibuat oleh guru-guru SMK Merdeka. Oke. Nah, nantinya siswa bisa melihat tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, terus bisa melihat nilai-nilai yang telah dinilai oleh gurunya. Nah, di dalam evaluasi di sini ada beberapa penilaian. Salah satunya misalkan nanti di awal bulan Oktober, nanti di kelas 10 akan melaksanakan penilaian tengah semester ganjil. PTS ya, kalau PTS, sekarang PTS ya. berarti. Nah, setelah itu nanti di bulan Desember akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS. PAS. Nah, Iya. lalu di semester 2 di bulan Maret kalian juga akan melaksanakan PTS juga, PTS genap. Lalu nanti di bulan Juni kalian akan melaksanakan PAT. Nah, khusus untuk kejuruan ini sudah direncanakan untuk atau mulai tahun ajaran ini akan dilaksanakan uji kompetensi. Oke. Ini Setiap artinya, tingkat atau gimana? ya, Setiap jadi tingkat. nanti ketika anak dari kelas 10 naik ke kelas 11 untuk mata pelajaran yang dipraktekkan itu akan diujikan kompetensinya. Dan nanti sesuai standar yang akan dikelola oleh program studi masing-masing yang akan dirapatkan oleh MGMP-nya. Jadi nanti bisa kelihatan misalkan dari kelas 10-11, oh ini siswa harus bisa apa kemampuannya, keterampilannya. Sehingga nanti ketika siswa sudah lulus ke sekolah, ketika nanti siswanya melamar pekerjaan, kompetensinya sudah siap. Oke. Untuk siap kerja. Berarti dalam hal ini nanti sekolah itu akan mematchingkan antara pembelajaran yang ada di sekolah dengan IDUKA, mungkin seperti itu betul. ya Pak? Dan nanti di program pertama kurikulum yang harus disiapkan adalah kalender pendidikan. Oke. Nah, setelah kalender pendidikan lalu membuat jadwal untuk siswa dengan staf pengajar, lalu mengadakan workshop atau IHT untuk para guru, terus mensosialisasikan
LMS-nya mau ke siswa maupun ke gurunya itu sendiri. Nah, setelah itu nanti program yang berikutnya sebagai pengganti ujian nasional akan dilaksanakan AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Itu semua siswa atau hanya perwakilan saja Pak nanti? Nah, untuk AKM ini dilaksanakan khusus untuk kelas 11 saja. Tapi kelas 11 saja. Untuk kelas 11 pun tidak semua siswa. Nanti diacak secara random oleh pusat, nanti muncul EDS-nya, nanti bisa dilihat di operator. Dan nanti rencana untuk mempersiapkan AKM ini di bulan September ada program-program yang harus kita siapkan supaya nanti nilainya tidak jatuh. Karena AKM ini mencerminkan kemampuan berpikir kognitif siswa. Nanti bisa dilihat ranking sekolahnya. Itu untuk AKM. Pak, ini tadi berbicara tentang, tadi ada sedikit tentang metode ya Pak ya? Nah, kita lebih mensoroti ke pembelajaran secara daring nih, karena kita masih dalam pandemi. Nah, itu metode pembelajaran yang akan kita terapkan di kala pandemi sekarang itu seperti apa Pak? Nah, untuk saat ini dikarenakan masih ada kebijakan dari pemerintah pusat adanya PPKM, mungkin untuk pembelajaran yang dilaksanakan pembelajaran daring. Semua pelajaran untuk seluruh siswa. Tapi kalau misalkan nanti PPKM-nya sudah tidak diperpanjang seperti tahun kemarin, untuk mata pelajaran yang dipraktekkan itu akan dilaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka. Itu Pak nanti siswanya itu dibagi sesi atau semua misalkan satu jadwal masuk gitu? Nah, sistemnya karena tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan, terus menjaga jarak. Caranya dengan membagi siswa, misalkan dari minggu pertama absen 1 sampai 18. Terus minggu berikutnya dari absen 19 sampai 36. Terus dengan tetap nanti ketika PTM ada di depan persiapkan, di sekolah juga mempunyai satgas COVID juga. Jadi nanti siswa harus mematuhi protokol kesehatan mulai dari memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan, terus membawa makanan dari rumah, tidak boleh jajan gitu. Nah Pak, apabila nih nanti pas proses pembelajaran dimulai, itu kan tadi ada materi yang dilaksanakan secara daring dengan LMS yang kita buat. Apabila misalkan anak itu mengalami kesulitan untuk aplikasi LMS-nya, nah ini yang harus dilakukan oleh siswa, tahapannya seperti apa? Untuk sosialisasi LMS nanti di awal sebelum pembelajaran, dari pihak sekolah akan mengadakan workshop terlebih dahulu untuk guru dengan wali kelas. Nanti setelah workshop dari wali kelas baru sosialisasi ke siswa. Jadi nanti bagi siswa yang mengalami kesulitan di dalam mengaplikasikan LMS nanti bisa langsung konfirmasi ke wali kelas masing-masing. Jadi nanti wali kelas yang akan langsung konfirmasi ke tim IT kita, mungkin seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, kebijakan sekolah tentang KBM di tengah pandemi. Misal anak-anak sekarang sudah bukan rahasia umum lagi ya, untuk pembelajaran itu lebih beratnya itu di kuota. Nah, itu kebijakan sekolah untuk mendukung pembelajaran daring seperti apa? Misalkan ada subsidi atau apa? Alhamdulillah untuk di SMK Merdeka sebelum pembelajaran daring dari pihak kepala sekolah sudah menginformasikan ke wali kelas masing-masing. Yang pertama untuk mendata siswa yang tidak mempunyai gadget. Berarti yang pertama nanti adik-adik akan didata dulu nih, sarana dan prasarana apa yang adik-adik punya untuk mendukung pembelajaran daring tersebut mungkin ya. Kalau misalkan nanti siswanya tidak mempunyai gadget, nah itu bisa digunakan tablet yang ada di sekolah. Berarti difasilitasi nanti oleh sekolah. Betul. Kalau terus yang keduanya bisa sistem luring. Nanti siswa mengambil modul ke sekolah, nanti
selama 1 minggu dikumpulkan kembali ke sekolah. Oke, berarti ada dua alternatif ya. Ya. Yang pertama nanti siswa kita akan inventarisir dulu mungkinnya yang dipunyai oleh siswa, sarananya, handphonenya, misalkan laptop dan sebagainya. Terus satu lagi Pak Ahmad tambahannya, nanti pada saat awal ajaran, pembelajaran, setiap bulannya nanti siswa diberikan kuota atau pulsa dari pihak sekolah. Itu sebenarnya yang adik-adik tunggu Pak. Gurunya juga dapat berarti? Insya Allah dapat. Wow. Jadi pengajar dengan muridnya, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Jadi jangan khawatir teman-teman. Bagi teman-teman yang nanti kehabisan kuota itu akan diberikan subsidi oleh sekolah. Tapi ingat, kuota itu dipakai untuk pembelajaran, bukan untuk main game. Gitu. Oke Pak, prestasi nih Pak, untuk prestasi di bidang akademik anak-anak kita yang pernah diraih oleh SMK Merdeka itu kira-kira apa saja? Ya. Untuk prestasi, kebetulan di SMK Merdeka sudah diprogram bagi siswa yang mendapatkan ranking pertama itu biasanya akan dipanggil di upacara bendera. Oke, diapresiasi mungkin ya. Betul. Dan nanti ada 3 kategori. Yang pertama yang terbaik di kelasnya itu akan mendapatkan piagam penghargaan. Terus yang terbaik di jurusannya nanti akan mendapatkan bingkisan. Terus yang terbaik tiap tingkat itu akan mendapatkan beasiswa selama 1 semester. Wis, 1 semester bagi siswa yang berprestasi itu dibebaskan untuk SPP-nya. SPP-nya. Mantap ternyata adik-adik. Makanya meskipun kita belajar daring harus tetap semangat. Lumayan loh dapat beasiswa 1 semester full ya, nggak bayar SPP. Terus selain itu juga Pak Ahmad, kemarin alhamdulillah dari tahun ke tahun, kemarin 2 tahun secara beruntun siswa kita mengikuti LKS Kota Bandung. LKS ya. Oke. Untuk yang kompetensi kejuruannya, alhamdulillah ada 4 kompetensi keahlian yang masuk 3 besar. Oke. Berarti udah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri atau swasta yang lain. Mudah-mudahan target untuk kedepannya bisa mewakili Provinsi Jawa Barat. Amin. Oke, Kota Bandung mengikuti ke LKS Provinsi Jawa Barat. Oke. Itu harapan dari sekolahnya Pak Ahmad. Oke. Bapak ini Pak, terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Saran dan tips Bapak supaya adik-adik itu makin semangat meskipun nanti belajarnya BDR masih di rumah gitu. Mungkin yang Bapak sarankan nanti pada saat pembelajaran daring, yang pertama tetap kalian harus menjaga protokol kesehatannya. Terus yang kedua tetap semangat. Jangan lupa kalian komunikasi terus dengan wali kelas, karena nanti di akhir pembelajaran kalian akan dihadapkan dengan kenaikan kelas. Nah, di mana di kenaikan kelas ini para guru akan memeriksa tugas-tugas yang kalian kirim. Jadi jika misalkan kalian tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, itu akan berdampak kurang baik pada saat kenaikan kelas. Oke. Mungkin itu termasuk absensinya mungkin Pak ya. Betul, untuk absensinya. Jadi nanti di LMS pun juga ada absensi, jadi bisa wali kelas bisa monitoring siswanya. Oke. Monitor siswanya. Siap. Adik-adik, meskipun adik-adik nanti belajar BDR, mungkin untuk sementara ya, mudah-mudahan sudah tidak pandemi lagi, jadi kita bisa belajar seperti biasa. Nanti adik-adik akan tetap dipantau, khususnya di LMS-nya. Jadi yang biasa bangun kesiangan, jangan kesiangan sekarang. Oke Pak, sebelum kita tutup acara kita, ini kita ada jargon Pak. Jargonnya itu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Nah, biar adik-adik semangat di rumah, mohon mungkin berkenan untuk Bapak menyemangati adik-adik dengan membacakan jargon tersebut. Gitu Pak. Siap Pak? Siap. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Oke, adik-adik di rumah juga boleh ngikutin.
SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Satu kali lagi, itu baru contoh Pak. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Oke adik-adik, kita bertemu lagi dalam program MPLS berikutnya.